Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang BPD, ya. Tetapi kita mau bicara ini dari sudut yang berbeda. Kita tidak akan bicara tentang apa yang dirasakan oleh seorang penderita BPD, tetapi kita mau bicara tentang apa yang dirasakan oleh seseorang yang dalam tanda kutip merawat seorang penderita BPD. Atau kita bisa katakan begini, seseorang yang punya orang terdekat itu adalah seorang penderita BPD. Misalkan, anaknya adalah seorang penderita BPD, atau sahabat dekatnya adalah seorang penderita BPD, atau yang paling mudah itu kalau pasangannya itu adalah seorang penderita BPD. Apa yang mereka rasakan ketika mereka menjalani kesehari-harian mereka bersama seorang penderita BPD. Teman-teman, ini untuk menggambarkan kepada kalian bahwa mendampingi seorang penderita BPD itu tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Dan itu juga kalau tidak diketahui oleh orang yang mengalami, itu bisa saja membuat mereka itu mengalami kehidupan yang secara mental itu sangat terdegradasi. Mereka juga bisa saja mengalami depresi ketika mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupannya mereka. Saya bikin video ini dengan harapan ini bisa menggambarkan perasaan yang dialami oleh orang-orang yang mendampingi penderita BPD, sekaligus untuk teman-teman semua, kalau kalian melihat orang yang kalian kenal dan dia mendampingi seorang penderita BPD, kalian mungkin sedikit bisa mengetahui apa yang mereka rasakan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ya, teman-teman, kita kan udah tahu ya, seorang penderita BPD itu kan punya ketidakstabilan emosi. Dia bisa berubah emosinya dari positif ke negatif, dan itu terjadi dengan sangat cepat. Nah, ketika kamu misalnya punya pasangan seorang penderita BPD, kamu tuh akan seperti ya walking on the eggshell atau berjalan di cangkang telur. Artinya kamu merasa bahwa kamu tuh berjalan tetapi kamu ketakutan. Setiap saat kamu itu bisa saja menginjak sesuatu dan pecah. Atau ibaratnya tuh kamu hidup di sebuah daerah konflik, di mana ya kamu nggak pernah tahu gitu. Suatu saat tiba-tiba ada bom meledak, dan kemudian kehidupan kamu itu berubah begitu saja. Jadi ketika kamu misalnya punya pasangan seorang BPD, kamu tidak tahu kalau pasanganmu itu bisa meledak kapan saja. Jadi ketika kamu orang normal, ya kamu akan menjalani sebuah kehidupan ya kan, di mana emosinya itu stabil, dan kalaupun ada perpindahan emosi antara kamu dan pasangan kamu, itu kan tidak terjadi dengan sangat tiba-tiba. Tetapi kalau kamu punya pasangan seorang BPD, kamu bisa saja sekarang dalam kondisi baik-baik saja, tiba-tiba pasangan kamu itu bisa meledak begitu saja. Dan kamu nggak tahu apa yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi. Yang kamu tahu, keadaan itu bisa berubah menjadi sangat buruk. Dan kamu tidak tahu bagaimana memperbaiki keadaan itu. Karena kamu nggak tahu kan, yang men-trigger dia itu apa. Dan ketika kamu ingin mencari tahu tentang itu, keemosionalan pasangan BPD kamu yang sedang tertrigger itu akan menghalangi jalan kamu untuk berusaha memperbaiki situasi. Dan ingat, seorang penderita BPD itu karena dia punya ketidakstabilan emosi yang sangat kuat, ketika dia dalam keadaan tertrigger, dia tidak bisa saat itu diajak bicara baik-baik. Karena dia tidak berada dalam keadaan tenang, dia berada dalam keadaan sangat emosional. Ya orang biasa saja ketika dalam keadaan yang sangat emosional, kita nggak bisa kan mengajak mereka bicara dengan baik-baik. Kita harus menunggu mereka tenang dahulu. Apalagi ketika seorang penderita BPD sedang mengalami hal tersebut, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika kamu hidup dengan seorang penderita BPD, kamu tuh akan mendapati keadaan di mana banyak sekali hal-hal kecil itu kemudian menjadi sesuatu yang besar dan dipermasalahkan. Dalam tanda kutip ya. Jadi salah satu ciri penderita BPD itu, mereka itu suka multiply things. Dalam arti itu membesar-besarkan segala sesuatu. Yang mana sebenarnya bagi orang normal itu bukan sesuatu yang besar. Tetapi karena seorang penderita BPD itu mungkin bercampur dengan paranoidnya dia, bercampur dengan ketidakstabilan emosinya dia, ketika dia punya trigger tertentu atau melihat hal-hal tertentu, dia terbiasa melipat gandakan hal tersebut. Misal ya, ketika kamu punya pasangan seorang BPD, kamu terlambat misalnya membalas pesannya dia, atau kamu misalnya mengucapkan sesuatu yang salah, yang sebenarnya manusiawi.
Tetapi ketika itu sampai kepada seorang penderita BPD, dia akan melipat gandakan itu. Misalkan ketika kamu lupa membalas pesan, dia akan langsung paranoid dan berpikir sangat jauh tentang hal tersebut. Atau ketika kamu salah mengucapkan sesuatu, dia kemudian akan melipat gandakan itu dan berpikir bahwa ini adalah soal ketidakjujuran, soal kebohongan, soal bahwa dia akan dipermainkan, dan hal-hal lainnya. Nah, termasuk ketika dia berinteraksi dengan orang lain, sebenarnya interaksi biasa yang menurut kita orang-orang normal itu tidak bermasalah, itu bisa menjadi sebuah masalah bagi seorang penderita BPD. Kenapa? Ya karena dia melipat gandakan segala sesuatu yang men-trigger dia. Nah, kamu sebagai orang yang mendampingi dia, kamu tidak pernah tahu kapan itu bisa terjadi. Karena kamu terbiasa memandang segala sesuatu secara biasa dan normal, kamu juga tidak tahu kapan dia akan melipat gandakan segala sesuatu. Dan itu tentu saja akan bikin kamu stres gitu ya. Kenapa? Karena kamu menganggap tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tidak ada masalah apapun yang terjadi. Tetapi itu menjadi sebuah masalah ketika pasangan BPD kamu merespon hal tersebut. Yang ketiga, teman-teman, kita tahu bahwa seorang penderita BPD itu karena ketidakstabilan emosinya dia. Dan karena kecenderungan dia untuk melipat gandakan segala sesuatu, kita harus akui bahwa seorang penderita BPD itu punya kesulitan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dan artinya, seorang penderita BPD itu rentan untuk berkonflik dengan banyak orang. Jadi ketika kamu misalnya punya pasangan seorang penderita BPD, kamu tuh akan melihat bahwa pasanganmu itu sangat sering berkonflik dengan orang lain. Dan kemungkinan besar, dia mungkin tidak punya circle di luar sana, karena dia sering sekali, tanpa dia mau gitu tanpa dia sadar, dia kemudian berkonflik dengan mereka. Jadi seolah-olah terlihat bahwa kamu tuh punya seorang pasangan yang akan selalu berkonflik dengan semua orang. Walaupun sebenarnya pasangan kamu itu tidak mau itu. Kalau seorang NPD kita tahu mereka memang berkonflik dengan semua orang karena mereka toksik. Kalau seorang penderita BPD itu mereka sebenarnya nggak mau berkonflik, tetapi karena disordernya dia itu membuat dia gampang tertrigger dan melipat gandakan segala sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa, itu membuat mereka itu sangat rentan menciptakan konflik dengan banyak orang. Nah, kamu sebagai pasangannya dia, dalam tanda kutip merasa sedih akan hal tersebut. Pastikan tidak ada orang yang senang ketika melihat pasangannya itu berkonflik dengan banyak orang. Karena konflik itu kan sesuatu yang sebenarnya orang normal itu hindari. Tetapi kamu akan sering melihat hal tersebut. Dan ketika kamu misalnya menjadi seorang favorit personnya si penderita BPD, karena kamu pasangannya dia, tentu kamu kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya orang yang berada dalam circle si penderita BPD tersebut. Nah, yang terakhir teman-teman, saya tuh pernah nonton satu video yang menggambarkan bagaimana dalam tanda kutip menderitanya seseorang ketika dia mendampingi seorang penderita BPD. Oke? Analoginya tuh gini nih, teman-teman. Ketika ada seorang anak yang jatuh ke dalam sebuah lubang es. Sang ayah itu kemudian datang untuk menyelamatkan dia. Sang ayah itu adalah seorang yang kuat. Dia seorang petinju lah. Ketika anaknya itu tenggelam, masuk di dalam sebuah es, dan kemudian bergerak dan ada lapisan es itu yang membeku di atas si anak tersebut, si ayah itu kemudian berusaha menghancurkan es tersebut untuk menyelamatkan si anak tersebut. Dia meninju es itu sekuat tenaga dengan kekuatan dia sebagai seorang petinju. Tetapi sekuat tenaga dia melakukan hal tersebut, dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Anaknya menderita di bawah sana, dan ayahnya berada di atas sana, berusaha sekuat tenaga menyelamatkan si anak tersebut. Tetapi, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Ini sedikit menggambarkan bagaimana seorang pendamping penderita BPD. Mereka ingin menyelamatkan orang-orang tersayang mereka, si penderita BPD tersebut. Mereka berusaha menjadi perawat yang baik. Mereka berusaha menyenangkan si penderita BPD supaya tidak tertrigger. Mereka berusaha misalnya memberikan segala hal yang baik supaya emosi si penderita BPD tersebut itu bisa stabil. Tapi sekuat apapun mereka melakukan hal tersebut,
itu sering sekali kemudian kembali ke titik nol, di mana si penderita BPD-nya itu tetap saja akan mengalami guncangan-guncangan emosional. Tetap saja mereka akan menjadi tidak stabil. Tetap saja mereka kemudian akan meledak kapan saja. Jadi dengan seiring waktu berlalu, si pendamping penderita BPD itu dengan segala kebaikan yang ingin dia berikan, dengan segala perawatan yang dia berikan, seolah-olah ketika si penderita BPD-nya itu meledak, semuanya itu terasa sia-sia. Jadi seolah-olah ingin menyelamatkan, misalnya anaknya yang penderita BPD, atau pasangannya yang penderita BPD, tetapi apapun yang mereka lakukan, sebaik apapun mereka berusaha, itu terlihat seperti sia-sia. Seolah-olah apapun yang mereka lakukan, itu selalu kembali ke titik nol. Seperti analogi tadi, bagaimana ayahnya berusaha meninju sekuat tenaga S tersebut untuk menyelamatkan anaknya, tetapi dia tidak berhasil melakukan itu. Keadaan yang terus berlangsung ini bisa membuat si pendamping penderita BPD ini kemudian merubah rasa frustasi dia itu menjadi rasa marah. Dan rasa marah itu bisa dia aplikasikan kepada si penderita BPD tersebut. Dia marah kepada penderita BPD tersebut, walaupun sebenarnya kemarahan dia itu bukan pada penderita BPD tersebut, tetapi kemarahan terhadap keadaan di mana dia merasa tidak bisa menyelamatkan pasangannya yang penderita BPD tersebut. Tetapi karena dia tidak bisa menyalurkan rasa frustasi dia berubah menjadi kemarahan dan dia aplikasikan kepada si penderita BPD. Seolah-olah dia berkata bahwa, kenapa kamu tidak bisa diselamatkan? Teman-teman, mendampingi seorang penderita BPD itu sangat-sangat tidak mudah. Jadi, kalau kalian menemukan orang terdekat kalian yang melakukan hal tersebut, berilah support sebaik-baiknya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.